Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karnai Ramadhan Siswanto dengan NIM 13122000153. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan rangkuman dari materi PHI yang telah diajarkan Bapak dosen Franz. Di sini materi pertama yang akan saya jelaskan adalah materi tentang sistem hukum. Pengertian dari sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Macam-macam sistem hukum yang ada di dunia ini terdiri dari 6 macam, yaitu Eropa kontinental, Anglo-Saxon, hukum Islam, hukum sosialis, hukum sub-Sahara, dan hukum Asia Timur Jauh. Nah, Indonesia tuh pakai sistem hukum yang mana sih? Indonesia itu menggunakan sistem hukum civil law, sistem hukum adat, serta sistem hukum Islam. Sistem hukum di Indonesia ini juga berpengaruh karena adanya masyarakat atau mayoritas masyarakat yang menggunakan biasanya sistem hukum terkait ini. Materi kedua yang akan saya paparkan di sini adalah tentang asas-asas hukum. Menurut Franz Cotton, asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu. Tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Contoh asas-asas hukum di sini adalah undang-undang tidak berlaku surut, yang artinya undang-undang itu tidak boleh menjerat orang-orang yang melakukan pelanggaran sebelum undang-undang itu dibuat. Yang kedua adalah Pacta sunt servanda, yaitu perjanjian yang sah di antara kedua belah pihak itu berlaku sebagai undang-undang kepada kedua belah pihak. Yang ketiga adalah asas legalitas. Ini biasanya masuk dalam praktek hukum pidana. Asas legalitas ini orang tidak dapat dihukum apabila belum jelas kesalahannya. Terus materi yang ketiga atau materi yang terakhir adalah macam-macam aturan umur yang dianggap dewasa di Indonesia. 1. Berbagai jurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan umumnya kriteria dewasa dinyatakan 17 tahun karena pada usia tersebut yang bersangkutan dianggap telah dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan perbuatannya. Kedua, dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Jadi macam-macam pendapat dewasa di Indonesia ini satu sama yang lain kadang-kadang bisa beda. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.